Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Adelia Novianti, teman saya Nindya Putri Rahmatia dan Septiani Nurrohma. Di sini kami akan mempresentasikan tentang trauma benda tumpul. Trauma benda tumpul. Traumatologi berasal dari kata trauma dan logos. Trauma berarti kekerasan terhadap jaringan tubuh yang hidup atau living tissue yang menimbulkan efek pada fisik maupun psikisnya. Dalam ilmu kedokteran forensik, efek fisik berupa luka-luka yang ditemukan dalam tubuh atau fisik korban. Sedangkan logos berarti ilmu yang mempelajari tentang luka dan cedera serta hubungan dengan berbagai kekerasan atau ruda paksa. Kekerasan secara medis adalah hilangnya kontinuitas jaringan yang disebabkan karena ketakutan dari luar. Kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan mekanik, kekerasan fisik, dan trauma kimiawi. Kekerasan mekanik terdiri dari kekerasan tumpul, kekerasan tajam, dan kekerasan akibat senjata api. Kekerasan tumpul adalah kasus yang lebih umum ditemui. Luka akibat kekerasan tumpul adalah kerusakan jaringan yang disebabkan oleh benda atau alat yang tidak bermata tajam. Konsistensinya keras atau kenyal dan permukaan halus atau kasar. Jenis luka yang ditimbulkan akibat kekerasan tumpul yang sering dijumpai antara lain: yang pertama, luka memar; yang kedua, luka lecet; yang ketiga, luka robek; dan yang keempat, patah tulang. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan dampak kerusakan jaringan maupun organ bervariasi mulai dari ringan hingga berat. Bahkan lebih parahnya yaitu kematian. Sebab kematian terjadi karena kerusakan organ vital atau pendarahan yang banyak. Trauma mekanik atau luka mekanik disebabkan karena kekerasan benda tajam, benda tumpul, dan senjata api. Trauma karena alat atau senjata dalam berbagai bentuk, alami atau dibuat manusia. Senjata yang dibuat seperti kapak, pisau, panah, martil, dan lain-lain. Sementara benda tumpul yang sering mengakibatkan luka adalah batu, besi, lantai, jalan, dan lainnya. Untuk benda tajam itu tidak bermata tajam, konsistensinya keras atau kenyal, permukaan halus atau kasar. Selanjutnya, bentuk luka akibat benda tumpul. Yang pertama ada memar atau contusio. Memar adalah suatu pendarahan dalam jaringan bawah kulit akibat pecahnya kapiler atau vena. Merupakan salah satu bentuk luka yang ditandai oleh kerusakan jaringan tanpa disertai diskontinuitas permukaan kulit. Pada saat timbul memar berwarna merah, kemudian berubah menjadi ungu atau hitam setelah 4-5 hari, akan berwarna hijau yang kemudian akan menjadi kuning dalam 7-10 hari dan akhirnya menghilang dalam 4-15 hari. Perubahan warna tersebut berlangsung mulai dari terapi. Luka lecet atau abrasi. Luka lecet atau abrasi adalah luka yang disebabkan oleh rusaknya atau lebarnya lapisan luar dari kulit. Luka lecet dapat terjadi superficial jika hanya epidermis saja yang terkena. Lebih dalam ke lapisan
bawah kulit atau dermis, atau lebih dalam lagi sampai ke jaringan lunak bawah kulit. Jika abrasi terjadi lebih dalam dari lapisan epidermis, pembuluh darah dapat terkena sehingga terjadi pendarahan. Arah dari pengelupasan dapat ditentukan dengan pemeriksaan luka. Dua tanda yang dapat digunakan. Tanda yang pertama adalah arah di mana epidermis bergulung. Tanda yang kedua adalah hubungan kedalaman pada luka yang menandakan ketidakteraturan benda yang mengenainya. Luka robek atau laserasi. Luka yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul dengan kekuatan yang mampu merobek seluruh lapisan kulit dan jaringan di bawahnya. Lokasi luka lebih mudah terjadi pada daerah dengan tulang, misalnya daerah kepala, muka, atau ekstremitas, karena terjadinya luka disebabkan oleh robeknya jaringan, maka bentuk dari luka tersebut tidak menggambarkan bentuk dari benda penyebabnya. Jika benda tumpul yang mempunyai permukaan bulat atau persegi dipukulkan pada kepala, maka luka robek yang terjadi terbentuk bulat atau persegi. Kemudian fraktur. Diskontinuitas tulang disebabkan suatu trauma, juga dipengaruhi beberapa faktor seperti komposisi tulang tersebut. Anak-anak tulangnya masih lunak, sehingga apabila terjadi trauma, khususnya pada tulang tengkorak, dapat menyebabkan kerusakan otak yang hebat tanpa menyebabkan fraktur tulang tengkorak. Wanita usia tua seringkali telah mengalami osteoporosis. Kompresi yang terjadi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan baik lokal maupun sistemik, yaitu asfiksia traumatik, sehingga dapat terjadi kematian akibat tidak terjadi pertukaran udara. Perdarahan dapat muncul setelah terjadi kontusio, laserasi, fraktur, dan kompresi. Kehilangan 1/10 volume darah tidak menyebabkan gangguan yang bermakna. Kehilangan 1/4 volume darah dapat menyebabkan pingsan meskipun dalam kondisi berbaring. Kehilangan 1/2 volume darah dan mendadak dapat menyebabkan shock yang berakhir pada kematian. Kecepatan perdarahan yang terjadi tergantung pada ukuran dari pembuluh darah yang terpotong dan jenis perlukaan yang mengakibatkan terjadinya perdarahan. Akibat kekerasan benda tumpul pada organ yang terkena. Cedera kepala pada penutup otak. Jaringan otak dilindungi oleh 3 lapisan jaringan. Yang pertama, lapisan paling luar disebut dura mater. Lapisan ini tebal dan lebih dekat berhubungan dengan tengkorak kepala. Yang kedua, lapisan yang melekat langsung ke otak disebut pia mater. Yang ketiga, lapisan berikutnya yang terletak antara dura mater dan pia mater disebut arachnoid. Yang terakhir, pendarahan kepala dapat terjadi pada ketiga ruang, yaitu epidural, subdural, atau ruang subarachnoid, atau pada otak itu sendiri. Leher dan dada. Leher dapat berakibat patah tulang leher, robek pembuluh darah, otot, esofagus, trakea, atau laring, dan kerusakan syaraf. Sementara dada dapat berakibat patah os costae, os sternum, os scapula, os clavicula, dan robek organ jantung, paru, dan perikardium. Perut dan tulang belakang atau vertebra. Perut dapat berakibat A. Patah os pubis, os sarcum, symphysiolysis, lusaktio sendi, sarcoiliasa, dan robek organ hepar, lin, ginjal, pankreas, adrenal, lambung, usus, dan kandung seni.
Sementara tulang belakang dapat berakibat fraktura, dislokasi os vertebrae, dan dapat karena trauma langsung atau trauma tidak langsung karena tarikan atau lekukan. Dan presentasi dari kelompok kami, terima kasih.